Kalau tidak salah ya di Komisi 2 juga sudah mengatakan demikian ya, bahwa Pak Junimart bilang Desember akhir harus selesai. Sementara kita masih ada lihat 200.000 P3K honorer yang guru, yang mana tadi kalau saya perhatikan datanya 90 sekian ribu yang lolos, sisanya 100 sekian belum lolos. Bapak Ibu, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal program yang memang akan menjadi fokus dari Kementerian Pan-RB. Tentu saja kami tetap melaksanakan beberapa program yang sudah dicanangkan di dalam RPJMN, yaitu tentang reformasi birokrasi tematik, masih tetap fokus kepada penanggulangan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi dan pengelolaan sumber daya hilirisasi, serta percepatan prioritas Presiden. Menyampaikan bahwa anggaran sebelum 100 hari yang disampaikan, mungkin ke slide 36, yaitu penataan tenaga non-ASN, karena Undang-Undang Nomor 20 sudah mengamanatkan pada akhir Desember penataan non-ASN ini akan perlu segera diselesaikan. Penataan ASN ini tentunya sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, kemudian untuk memenuhi P3K sesuai dengan kebutuhan instansinya, kemudian juga untuk memperjelas status kepegawaian dari tenaga non-ASN, kemudian ada pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN dan mendorong tenaga non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi P3K untuk tahun 2024, serta dilakukan pengangkatan tenaga non-ASN tahun 2024. Mungkin ini juga kami melanjutkan program yang lama yang harus kita selesaikan. Mungkin Pak Mardhani masih ingat mungkin ya Pak Mardhani, kaitannya kita punya guiding principle bahwa arahan pada saat itu adalah kita menghindari PHK massal dengan tidak mengurangi pendapatan saat ini, kemudian juga menghindari pembengkakan anggaran serta sesuai dengan regulasi yang ada. Saat ini tahun 2024 pemerintah telah menetapkan kebutuhan CASN sebanyak 2,3 juta. Dari jumlah tersebut baik instansi pemerintah dan pusat telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 instansi, dan tindak lanjutnya Kementerian Menpan tentu saja akan berkoordinasi dengan BKN, dan nanti kita akan seleksi tenaga non-ASN ini tentunya akan kita upayakan selesai pada tahun ini, dan seleksi PPK untuk tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN nanti akan terdapat mekanisme dan prioritas serta kriteria untuk pelamarnya. Jadi formasi ini Bapak dan Ibu ini 100% untuk tenaga non-ASN. Jadi untuk P3K ini memang diperuntukkan untuk tenaga non-ASN. Jadi ini sesuai hasil kesepakatan dengan Komisi 2 adalah yang berdasarkan data di BKN. Saat ini seleksi P3K sudah berlangsung Bapak dan Ibu sekalian, dan sudah sampai pada seleksi administrasi. P3K ini bagi saya sesuatu yang harus kita selesaikan, karena rapat ini sudah sejak 4 tahun yang lalu, dan Pak Presiden sebelumnya Pak Jokowi juga sudah mengatakan Desember harus selesai. Kalau tidak salah ya di Komisi 2 juga sudah mengatakan demikian ya, bahwa Pak Junimart bilang Desember akhir harus selesai. Sementara kita masih ada lihat 200.000 P3K honorer yang guru, yang mana tadi kalau saya perhatikan datanya 90 sekian ribu yang lolos, sisanya 100 sekian belum lolos. Nah, catatannya adalah yang nggak lolos ini bagaimana nasibnya? Apakah mereka diuji ulang kembali atau mereka jadi apa? Karena itulah yang dipertanyakan. Kita paham untuk bisa menjadi P3K maka harus lolos seleksi, harus tes. Tapi jika tidak lolos, apa solusinya? Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan masukan di sini, sehingga kami tahu apa yang harus kita perjuangkan. Jadi bukan masalah 100 hari, ini kita berbicara masalah nasib orang. Ini sama juga mungkin yang harus kita tegaskan. Saya 20 tahun di DPRD Provinsi, setiap tahun ributnya masalah ini. Bu Menteri, Pak Wakil Menteri,
kira-kira penataan kita terhadap tenaga kerja non-ASN ke depan bagaimana? Karena masih banyak, apalagi setiap sehabis pilkada, walaupun katanya sudah tidak boleh lagi kita mengangkat tenaga honorer, tapi tiba-tiba kepala daerah dengan cerdas mengeluarkan instrumen-instrumen baru untuk mengangkat pegawai. Bahkan sekarang udah muncul dengan modus-modus SK hanya kepala dinas, atau jangan-jangan cuma kepala UPTD. Nah ini sekarang mereka menuntut setelah 5 tahun, 10 tahun, mereka menuntut saya juga honorer. Kalau kita berhentikan, bagaimana ini? Ini menjadi satu hal yang menjadi pertanyaan ketika kita bicara database honorer tadi kalau Pak Dede Yusuf mengatakan tinggal 100.000 guru, tapi pada kenyataan nanti muncul lagi ada yang namanya guru komite. Ada guru yang diangkat kepala sekolah. Ini juga menjadi begitu 5 tahun sampai 10 tahun mereka ngajar, mereka juga minta. Kami juga sudah ngajar 5 sampai 10 tahun. Begitu Kang Dede ya. Nah, ini PR-PR yang ini yang harus kita selesaikan. Belum lagi yang biasa ngadu ini kalau udah masa penerimaan ini yang tidak lolos seleksi administrasi di BAKN ini biasanya. Nah, ini tolong bagaimana ya kadang-kadang kalau kita bilang gak pinter mereka ya mungkin ya kurang paham bagaimana meloloskan dirinya dari administrasi. Jadi hal-hal ini yang mungkin harus kita sikapi ke depan, kebijakannya seperti apa. Sebab kalau kita biarkan terus nanti, besok habis pilkada ini, di awal tahun 2025 muncul lagi nanti instrumen-instrumen baru, Bu Menteri, Pak Wamen, kepala daerah ngangkat orang lagi. Tiba-tiba gajinya muncul dengan nomenklatur yang aneh-aneh. Kadang-kadang dibebankan ke proyek, kadang-kadang dibebankan pada satuan kerja yang nggak jelas. Nah ini emang ahli-ahli menyembunyikan anggarannya. Ya, mungkin ombudsman juga di sini punya peran untuk mengingatkan para kepala daerah di daerah agar mereka jangan melakukan ini. Karena kalau tidak sama-sama ini, nanti setelah 5 tahun kepala daerah selesai, atau 2 periode jadi kepala daerah, jadi beban kita lagi. Sedangkan mereka saja di kabupaten kota ini ketika P3K disetujui, diberikan kuota, dan ketika dikatakan bahwa gajinya dikembalikan pada APBD kabupaten kota, itu juga jadi masalah. Kemarin di kampung saya, Pak Wamen, itu 2.000 orang diangkat sebagai P3K. Begitu dibayar, habis anggaran 200 miliar setahun. Untung aja Kabupaten Muara Enim itu kaya raya, kalau enggak, bangkrut sudah kabupaten itu.